Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan mereview materi ke-9, yaitu Project Quality Management. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use. Produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas, yaitu perencanaan kualitas, proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjaminan kualitas, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Ketiga, mengendalikan kualitas, memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, apapun standar yang digunakan. Quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Output proses perencanaan kualitas. Quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek, yaitu proses improvement plan, quality baseline, dan project management plan atau update. Peminjaman kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Output penjaminan kualitas yaitu request change, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Kemudian recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request change, organizational process asset, dan update management plan. Dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian, saran tindakan korektif atau preventif jika ada, dan saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Informasi dasar Six Sigma. Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1 juta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC.
DMake mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Kemudian analis membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Improve mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kemudian kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standard deviation. Standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul dan di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dan siklus hidup pembangunan produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.